Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ikhwah, ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita tentu tidak lupa untuk mengajak dan mengingatkan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak mungkin bisa kita hitung, karena saking banyaknya curahan nikmat Allah taala yang Allah mengingatkan kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya Anda berusaha untuk merekap berapa sih nikmat yang telah Allah terimakan kepada kita, niscaya pasti Anda, kita semuanya tidak akan bisa menghitung. Karena nikmat apapun yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini, semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menghitung per nikmat saja tidak bisa, bagaimana kita wujudkan syukurnya terhadap nikmat tersebut? Lebih-lebih kita ini, kawan sekalian, berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan pada kita, tapi justru kita pakai untuk melalaikan Allah, bahkan durhaka kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Ini yang secara umum dikatakan Allah di dalam ayat, kalla innal insana layatgha. Ketahuilah manusia ini benar-benar melampaui batas, durhaka. Dalam bahasa kita ya, minta maaf, kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Kapan itu? Ayat lanjutnya gimana? Kalla innal insana layatgha. Berikutnya, ar-ra'ahu istaghna. Kapan itu sering terjadi? Ketika manusia dia merasa sudah kaya, sudah sugih, sudah kecukupan semuanya, itu rata-rata sudah merasa enggak butuh kepada orang lain, lebih-lebih terkadang bahkan merasa enggak butuh kepada Allah Ta'ala. Maka seringnya minta maaf kalau masih melarat, masih kiri, itu Masya Allah ke masjidnya, ndongonya Masya Allah. Tapi kalau sudah mulai dibukakan oleh Allah rezekinya, pintu rezekinya, sudah mulai sibuk, sudah mulai banyak orderan, sudah mulai banyak yang harus ditangani, sudah mulai enggak lagi mendekat ke masjid, bahkan mulai tidak pernah kakinya itu nginjek ke masjid, sudah lagi tidak pernah duduk di majelis ilmu, sudah lagi tidak pernah sempat baca Quran, tidak pernah lagi sempat zikir pagi, zikir sore,
kenapa sih nggak pernah kelihatan di majelismu? Kenapa sih kok nggak pernah kelihatan di masjid jamaah? Apa alasannya? Sibuk, repot. Banyak banget yang saya urusi. Memangnya kamu akan makan semua harta yang sudah Anda kumpulkan itu mau dimakan semuanya. Dan memangnya Anda tidak pernah lagi butuh dengan ilmu agama. Sehingga seakan-akan kebutuhan hidup itu hanya harta, uang dan uang. Padahal kenyataannya toh seberapapun banyak harta yang kita miliki, yang kita makan itu hanya sepiring, 2 piring. Yang kita tinggali rumahnya hanya 1 rumah. Hanya 1 set kursi. Hanya mobil yang 1 jok yang kita tempati. Dan kalau kita sampai kemudian mati ya sisanya melangkrak ditinggal untuk orang lain. Kitanya justru tidak menikmati lagi apa yang sesungguhnya telah kita kumpulkan. Oke sekalian, maka Nabi kita mendidik kita berhadapan dengan curahan nikmat Allah yang tidak terhingga ini seperti yang kita biasa membaca wirid, azkar masak, azkar sobah, azkar masak. Satu di antaranya ada namanya wirid Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Hafal enggak Mas? Hafal enggak Sayyidul Istighfar? Masnya. Antum hafal? Antum coba Sayyidul Istighfar. Wa na'alah 3. Terus gimana? Di situ ada kalimat di antaranya Abu ulaka bini'matika alayya wa abu bidambi faghfirli. Artinya gimana? Abu ulaka bini'matika alayya wa abu bidambi. Ya Allah, saya mengakui tentang semua nikmat yang telah Kau curahkan kepadaku ya Allah. Dan aku juga mengakui ya Allah tentang dosa yang aku lakukan. Itu yang mesti kita hadirkan di setiap saat berkaitan dengan limpahan nikmat Allah yang tidak terhingga. Kawan sekalian, di antara nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah nikmat diturunkannya Al-Quran oleh Allah kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat ini diantaranya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah wa bi rahmatihi. Para ulama menyebutkan diantaranya dengan karunia iman dan dengan rahmat Allah Al-Quran. Iman Al-Quran atau Islam Al-Quran. Dengan nikmat ini, dengan rahmat Allah dan karunia Allah, iman dan Al-Quran itu, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian betul-betul berbangga, bergembira dengan nikmat tersebut. Kenapa sih? Huwa khairum mimma yajma'un. Bahwa Al-Quran ini adalah nikmat atau iman ini nikmat yang lebih baik dari seluruh apa yang dikumpulkan oleh manusia dari perkara dunia. Iman dan Al-Quran yang akan membawa kita menjadikan kehidupan kita singkatnya bahagia dunia dan akhirat. Akan lurus dan berada di jalan-jalan kebaikan hingga kita nanti beruntung, sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita tanpa bimbingan Quran, tanpa keimanan, kita kembali kepada Allah dan harus kemudian dicampakkan ke jahanam karena tidak memiliki iman,
dan tidak lurus jalannya, itu tidak bisa ditebus walaupun dengan emas sebesar bumi dan walaupun dengan seluruh penduduk bumi. Manusia habis waktunya untuk mengejar harta, untuk mengejar kekuasaan. Hari-harinya tidak ada agenda kecuali harta kekuasaan, harta jabatan, harta kedudukan. Kejar terus. Sampai tahu-tahu tua. Sampai kemudian minta maaf, jelungup ke kubur. Tanpa ada persiapan sama sekali menghadap Allah. Melek mata itu urusannya bondo, harta, jabatan, harta, kedudukan. Pokoknya agendanya itu terus. Seandainya dia successful, tapi dia buta tentang agama, dia sesat jalan kehidupannya, dia jahanam tempat tinggalnya. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi daban wala iftatabih. Orang itu kalau kafir sampai matinya dalam keadaan kafir yang tempatnya adalah jahanam, itu seandainya dia mau nebus adab jahanam untuk dia selamatkan dirinya itu dengan ditebus dengan emas sebesar bumi, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal antum sudah mengumpulkan emas dapat berapa kilo? Seandainya antum jadi konglomerat dunia sekalipun harta Anda sudah layang, Pak. Sekarang ini kalau dia menjadi pembesar negeri, mau jenderal atau presiden atau pejabat tinggi, atau paling enggak punya koneksi kepada mereka, itu manfaat banget. Banyak kasus-kasus yang harusnya ruwet menjadi mudah, sebabnya dia orang top di tengah-tengah kehidupan, atau paling enggak punya koneksi orang-orang top. Salah bisa selamat, bahkan salah bisa benar, itu kalau punya orang-orang top. Tapi nanti akan ada hari kata Allah, tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita sama sekali. Walaupun orang terdekat dengan kita. Anak, istri, ibu, bapak, saudara, apalagi hanya kawan-kawan. Semua kita udah baca ayatnya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu kata Allah, tidak ada lagi seorang pun yang mereka itu peduli dengan kita. Tiap-tiap orang bahkan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Masing-masing dibuat sibuk dengan kenyataan, dengan keadaan yang dihadapi sehingga nggak peduli lagi dengan siapapun. Dan itu telah Allah berikan contoh-contoh ringan di kehidupan kita ketika ada tanah longsor, ketika ada gempa bumi, ketika ada erupsi Merapi, ketika ada tsunami. Bagaimana masing-masing orang dibuat panik dan mereka hanya itu ingat dirinya sendiri dulu sebelum yang lainnya. Tapi itu hanya sebagian kasus kecil, nanti akan yang lebih dahsyat lagi. Apalagi yang lebih dahsyat ini tentu akan membuat orang dibuat sibuk dengan urusan sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Bahkan bukan tidak hanya peduli. Yang di dunia, seorang bapak itu bisa atau dia sanggup berkorban apapun demi sang anak. Bapak-bapak yang di kampung itu petani, itu sanggup macul di sawahnya dari pagi bisa jadi sampai sore. Dia harus kadang-kadang jadi kuli gendong di pasar-pasar. Dia siap untuk yaitu jualan kerupuk di pinggirnya, keliling ke kampung-kampung. Itu diantaranya demi sang anak. Itu yang keuntungan dikumpulkan jadi 1.000, 2.000 sampai melumpuk, sampai lumayan banyak. Tahu-tahu dicaruk anaknya untuk bayar sekolah, dikasihkan enggak? Pasti dikasihkan.
Tapi ikhwan, akan datang hari kata Allah, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Kata Allah, wala yas'alu hamimun hamima. Hari itu orang yang tadinya dekat banget itu sekedar tanya pun enggak. Kabarnya gimana? Enggak sempat. Karena suasana yang memang mengharuskan begitu. Hari itu bukan mereka tidak saling melihat, bahkan mata mereka terbelalak, tajam melihat satu dengan yang lainnya. Tapi kenyataan yang dahsyat itu membuat yauman tataqallabu fil qulub wal absar, hari yang membuat hati itu bergolak, hati itu bergolak, mata itu terbelalak. Itu membuat mereka tidak peduli dengan yang lainnya sama sekali. Hari itu bahkan kalau bisa setiap orang-orang yang mujrim itu berangan-angan kalau bisa untuk menyelamatkan dari azab itu dia korbankan anak kandungnya, kalau enggak cukup ya istrinya, saudaranya, keluarga besarnya, kalau enggak cukup bahkan waman fil ardi jami'an, semua penduduk bumi, thumma yunji, lalu dia diselamatkan dari azab. Tapi kata Allah, kalla, enggak bisa. Enggak bisa. Innaha ladha, jahanam adalah azab yang menyala-nyala, nazza'ata lisyawa, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Dan jahanam tad'u man tawalla wa man, orang jahanam akan memanggil orang mereka dulu hanya berpaling dari agama, wa jama'a fa'at, dan juga hanya mengumpulkan harta tapi enggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Maka nikmat Al-Quran yang akan membimbing seorang ke jalan yang lurus, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, ini adalah nikmat yang sangat besar. Duduknya seorang di dalam majelis untuk menyimak satu ayat Al-Quran jauh lebih mahal dari keuntungan bertriliun-triliun, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Seandainya tentu laukanu ya'lamun, tentu seandainya mereka tahu. Kita hadir di majelis, duduk di majelisnya para ustadz kita, para ulama kita, itu mahal. Mahal. Bahkan para sahabat bagaimana mereka betul-betul sanggup untuk membayar amal-amal agama itu walaupun dengan semua harta yang mereka miliki. Karena mereka tahu dengan keyakinan mereka, mata mereka itu mata yang basir, mata yang melek, yang betul-betul melihat. Iman seperti melihat kenyataan di depan mata. Kau sekalian, maka bagi seorang mukmin Quran itu sangat berdampak dan sangat itu mahal nilainya. Dan sungguhnya Al-Quran itu dampaknya kepada jiwa manusia itu sangat dalam, baik yang kafir maupun yang mukmin. Hanya yang kafir mereka kemudian tertutup dengan segala kepentingan mereka sehingga mengabaikan Al-Quran yang sungguhnya hati kecilnya sangat mengakui. Yang mukmin sangat merasakan nikmat Al-Quran yang kemudian dia ikuti zahiran wa batinan. Lawan maupun kawan ketika mendengarkan Quran yang dibacakan Nabi itu sangat merasakan nikmatnya dan dampaknya. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, Al-Walid ibn al-Mughirah dan tokoh Quraisy itu pernah secara selintutan, tahu nggak selintutan itu? Sembunyi-sembunyi, mengendap-endap,
itu nguping bacaan Quran Nabi. Rasa nikmat luar biasa. Tapi tahu-tahu kemudian mereka bertemu di tengah jalan. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Ternyata mereka saling sedari mendengarkan bacaan Quran Nabi. Lalu mereka saling mentahdir, memperingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan diulangi. Ya, diulangi lagi. Sampai kemudian mereka bersepakat untuk mengungkapkan Quran dengan ungkapan yang bisa menjauhkan manusia dari Quran. Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah. Itu pernah mengungkapkan Al-Quran dengan ungkapan yang sangat tinggi. Dia sangat tertarik dengan Quran sampai kemudian didengar ketertarikan Al-Walid ibn Mughirah itu oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu orang yang sangat provokatif, pinter banget caranya memprovokasi orang untuk tetap kafir dan kemudian berbalik menjadi yaitu bertahan di atas kekafiran dan memusuhinya itu. Kata Abu Jahal menemui Al-Walid ibn Mughirah, paman, manggilnya paman, ammi, paman. Quraisy orang-orang sedang mengumpulkan harta untuk diberikan kepada engkau. Kata Al-Walid bin Mughirah, weh, saya Quraisy itu tahu saya ini orang paling kaya. Ngapain mereka mengumpulkan harta untuk diberikan kepada saya? Karena engkau miskin, sedang merengek kepada Muhammad. Intinya menggugat tentang ketertarikan Al-Walid bin Mughirah berkaitan dengan yang didengar sikap dia tertarik dengan apa yang disampaikan Muhammad. Kata Al-Walid mengungkapkan dengan jujur, apa yang dibaca Muhammad itu, kalian tahu saya ini adalah orang yang paling mahir dan paling pakar dan perkara syair. Paling pakar dalam masalah rajas, masalah qasidah. Gak ada yang lebih pakar daripada saya. Tapi kata Al-Walid, wallahi inna liqaulihi alladhi yaqul, demi Allah, apa yang diucapkan oleh Muhammad ini lahalawah, sebuah ungkapan yang sangat nikmat, sangat manis, sangat manis. Wa inna alaihi latalawah, padanya ada kenikmatan yang sangat mendalam. Wa inna, dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar di atasnya itu adalah la yusmiru a'lahu. Quran itu ada atasnya berbuah. Wa inna la yaqdiqu asfalahu, dan bawahnya itu subur. Kemudian wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Quran itu tinggi dan gak ada yang bisa menguasainya, gak ada yang bisa yaitu mengunggulinya. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu, dan Quran itu akan bisa menghancurkan apa yang ada di bawahnya. Intinya ungkapan kekaguman yang sangat luar biasa dari Al-Walid ibn al-Mughirah tentang Al-Quran. Kata Abu Jahal, paman, engkau harus bisa membuat ungkapan yang bisa membuat manusia itu jauh dari Al-Quranul Karim. Akhirnya mereka Walid berpikir, berulang lagi. Apa ungkapan yang tepat untuk menggelari Al-Quran yang diungkapkan oleh Muhammad itu. Sungguhnya Al-Quran sangat berdampak banget kepada hati manusia walaupun dia itu asal adalah orang kafir. Tapi mereka tertutup dengan kepentingan harta, kekuasaan, ketenaran, ketokohan. Sehingga pengakuan mereka tentang kebenaran itu menjadi lenyap, menjadi tidak mereka wujudkan. Fir'aun itu sungguhnya mengakui
Tentang apa yang diucapkan oleh Nabiullah Musa, didakwakan Nabiullah Musa. Wajahatu biha. Zahirnya Fir'aun itu mereka juhud menentang kepada Nabiullah Musa. Tapi batinnya gimana sih? Kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan. Yang sungguhnya batinnya itu meyakini. Kenapa? Dia menampakkan penentangannya dulman karena zalim wa uluwan karena angkuh dan sombong. Banyak orang yang mereka seperti itu. Umar Ibn Khattab ketika dia membaca lembaran Quran ketika masih kafir, bagaimana dampaknya yang sangat serius kepada hati Umar sehingga mengguncang keyakinannya, yang dia keluar untuk ibaratnya itu membantai Rasulullah SAW, pulang dalam keadaan mereka Umar dalam keadaan hatinya telah luluh dengan yaitu Nabiullah kepada Nabi SAW. Beliau membaca lembaran Quran yang ini tidak mungkin ucapan manusia. Para jin ketika mereka mendengarkan Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW, datang dalam keadaan ingin menyimak bacaan Muhammad, pulang telah menjadi dai yang menyuruh manusia untuk mereka mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ingatlah ya Rasulullah SAW ketika kami menggiring sekelompok jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran yang engkau baca. Ketika dia telah hadir di dekatmu, mereka mengatakan pada teman-temannya, ansitu kawan-kawan, perhatikan baik-baik. Ini tahap pertama belajar itu mendengar, menyimak, memperhatikan, berusaha untuk memahami. Falamma qudiya, ketika telah selesai mendengarkan Al-Quran, walau ila qaumihim mungdirin, mereka kembali kepada kaumnya dalam sebagai orang-orang yang memperingatkan mereka, mendakwai mereka untuk beriman kepada Al-Quran. Mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi wa yahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, yaitu Al-Quran. Yang kitab ini membenarkan semua kitab-kitab yang lalu. Dan kitab ini menunjukkan kepada al-haq dan mengantarkan kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, sambutlah seruan da'i yang mengajak kepada Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kepada ini da'i tersebut. Ini bagaimana jin mendengarkan Quran dan kemudian sangat berdampak kepada dirinya, dan kemudian beriman kepada Quran dan pulang menjadi da'i yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Tufail ad-Dawsi, seorang penyair dari negeri Yaman, suku Daud, ketika waktu haji di zaman jahiliyah datang ke Mekah, dan Tufail diwanti-wanti oleh orang-orang Quraisy. Tahu diwanti-wanti apa? Iya, dipesan khusus, sebagai pesan diulang-ulang sehingga betul-betul kini supaya perhatian betul dengan pesannya itu. Jangan pernah dengarkan pemuda yang namanya Muhammad. Jangan pernah ketemu dan dengarkan pemuda yang namanya Muhammad. Pesan itu betul-betul masuk kepada Tufail. Sampai beliau ketika tawaf, itu telinganya itu disumpel kapuk. Disumpel kapas. Supaya nggak dengar. Tapi
Biqadarillah, bitaufikillah. Ketika sedang tawaf, Nabi sedang sholat membaca Quran, itu seriwing-seriwing Quran itu masuk ke telinganya. Masya Allah, sangat indah dirasakan oleh Tufail yang dia tahu persis tentang syair-syair. Ini kalimat ungkapan yang luar biasa, bukan syair. Akhirnya dia berubah pikiran, ngapain saya harus perhatikan pesannya Quraisy, kalau toh ini baik saya bisa menyeleksi mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya Tufail berusaha untuk mengetutkan Nabi sampai di rumahnya. Singkat cerita kemudian bahkan dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke negeri Yaman, berdakwah kepada mereka, minta kepada Nabi supaya dibuatkan tanda khusus untuk bisa berdakwah kepada mereka. Nabi kemudian mintakan kepada Allah cahaya untuk tanda mereka yang diletakkan Allah di mukanya. Singkat cerita berdakwah ke Yaman. Enggak ada yang mengikuti dakwah dia kecuali diantaranya Abu Hurairah, bapak dan ibunya. Yang lainnya masih menolak. Kembali lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan untuk suku Daud kehancuran. Angel, didakwai angel. Tapi justru Nabi berdoa kepada Allah, Allah mahdi Dausan. Allah mahdi Dausan, ya Allah berikan petunjuk kepada suku Daud. Lalu Nabi memerintahkan Tufail pulang kembali berdakwah dengan cara yang lebih baik, dengan lebih lembut kepada mereka. Kemudian ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, Tufail membawa rombongan dari Yaman 80 keluarga dalam keadaan mereka menyatakan keislamannya. Tufail membayangkan dulu seandainya Nabi mendoakan kehancuran untuk suku Daud, sekarang mereka berbondong-bondong bersama Tufail menyatakan keislamannya kepada Nabi SAW. Dakwah itu membutuhkan proses dan membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan kelapangan dada yang luas. Lihat bagaimana Nabi kita yang sangat luar biasa ketika pergi ke Taif. Nabi ke Taif itu dalam keadaan karena sudah tidak ada ruang lagi di Mekah untuk bisa berdakwah. Tekanan-tekanan yang semakin keras, apalagi setelah wafatnya Rasulullah SAW, wafatnya Abu Talib, sang paman yang membackingi dakwah beliau dan istrinya Khadijah. Tekanan semakin keras lagi. Karena selama ini orang-orang Quraisy itu kalau dia pengen bereskan Muhammad itu kebentur tembok Abu Talib. Beliau sebagai bemper dakwahnya Nabi yang sangat melindungi dakwahnya Nabi, dan Abu Talib tokoh yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Begitu meninggal maka mereka tekanannya semakin dahsyat. Nabi kemudian jalan dari Mekah ke Taif. Berapa jauh jaraknya Mekah ke Taif, ikhwan? Berapa? Yang pernah ke Taif, yang pernah umroh kemudian ke Taif, berapa jaraknya? Kira-kira 80 atau 90 kilo jalan kaki, bukan naik kuda, bukan naik kendaraan bis atau naik yang lainnya, melaku. Untuk menawarkan kalimat la ilaha illallah. Jualan barang yang paling mahal. Jualan yang lebih mahal daripada emas dan perak. Yang ditawarkan kepada Quraisy mereka menolak semuanya. Yang ketika Nabi menawarkan pada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan untung, kalian akan menang, kalian akan sukses. Yang membuat mereka justru berang, marah besar kepada Nabi. Nabi tawarkan ke Taif. Ditemui satu persatu tokoh-tokoh Quraisy, ditawarkan kalimat ini. Ternyata Nabi mendapatkan ungkapan-ungkapan yang lebih menyayat hatinya Nabi. Sehingga sayatan perkataan mereka seperti lebih tajam dibandingkan dengan sayatan pedang. Nabi sampai pernah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal ata alika yaumun asyaddu min yaumil Uhud.
Ya Rasulullah, pernah nggak engkau merasakan sesuatu yang lebih yang lebih sedih lagi, yang lebih engkau rasakan lebih berat rasanya itu dibandingkan dengan musibah Uhud. Musibah Uhud itu sangat menyedihkan Nabi. Pertama, karena kecerobohan para sahabat Nabi yang tidak taat kepada wasiat Nabi untuk tetap bertahan di bukit Rumah, di bukit pemanah itu. Yang pada episode yang pertama Allah memberikan kemenangan gemilang sehingga Khalid bin Walid yang waktu itu masih jenderalnya orang kafir sudah membawa pasukan ke arah Mekah. Yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, yang di bukit pemanah ini mereka seakan-akan sudah selesai peperangan, apalagi yang di bawah sudah mengumpulkan ghanimah. Diingatkan sang panglima, apakah kalian lupa dengan wasiat Nabi? Jangan turun, baik kalian melihat kami menang atau kalah. Mereka abaikan. Kebanyakan mereka turun, kira-kira 40 orang turun, tinggal 10 orang. Khalid bin Walid walaupun sudah mulai mengirim pasukannya ke Makkah, mereka masih mengintai terus kondisi, mengawasi terus kondisi lapangan. Ketika dilihat bukit Rumah itu kosong, tinggal berapa gelintir orang, Khalid balik. Akhirnya diajarlah yang di atas terbunuh semuanya, yang diajarlah yang di bawah sehingga kocar kacir. Sampai akhirnya bahkan diisukan Nabi pun terbunuh. Mental para sahabat ada yang mereka itu langsung pulang ke Madinah. Ngapain perang, Nabi sudah meninggal. Di antara mereka langsung melemparkan senjata-senjata mereka, lemes rasanya Nabi mendengar Nabi sudah wafat. Di antara mereka ada yang masih semangat membara melanjutkan peperangan sebagaimana mereka sebelum Nabi diisukan meninggal. Bahkan Anas bin Nadhr, dia melewati Sa'ad bin Mu'ad. Ya Sa'ad, aku mencium di balik bukit Uhud ini jannah. Dan dia telah bersumpah kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau tunjukkan kepada engkau persaksikan aku dengan peperangan, aku akan terlibat di situ dan engkau akan melihat bagaimana kiprahku dalam peperangan tersebut. Beliau termasuk yang tidak ikut perang Badar karena perang Badar niatnya bukan perang tapi menyegat kafilah Abu Sufyan sehingga tidak semua dugdeknya para sahabat keluar. Anas bin Nadhr termasuk yang tidak ikut perang Badar sehingga berjanji kepada Allah kalau Allah diberikan kesempatan menyaksikan peperangan lagi, dia akan berkiprah dan Allah akan melihat bagaimana kiprah saat Anas bin Nadhr. Maka dia pun kemudian terjun ke medan peperangan sebagaimana yang telah dia niatkan untuk Allah, dan dia dalam keadaan terbunuh tidak kurang lukanya dari 80 luka, sabetan pedang, tusukan pedang, kemudian tusukan panah. Sampai tidak lagi dikenali tentang dia kecuali oleh saudarinya. Ini sebagian sahabat demikian. Nabi sedih lagi, diantaranya Nabi sendiri terkena tusukan panah yang sempat membuat giginya sampai rumpal. Lebih sedih lagi Nabi mendengar 70 syuhada Uhud. Lebih sedih lagi Nabi mendengar sang paman termasuk yang meninggal yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi ternyata ada yang lebih menyedihkan lagi Nabi. Yaitu ketika beliau menawarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat Islam kepada tokoh-tokoh Taif. Yang ternyata mereka melecehkan Nabi dengan pelecehan yang serendah-rendahnya. Nabi sempatkan 10 hari tinggal di Taif. Nabi berusaha untuk menyampaikan teman Nabi temui tokoh-tokoh Taif dan ternyata mereka memiliki ungkapan yang sangat buruk untuk Nabi sampai berakhir dengan pengusiran Nabi dari kampung Taif. Cara mengusirnya itu budak-budak itu suruh baris 2 baris. Nabi berjalan di tengah-tengah barisan itu sambil dilempari dengan batu. Habis barisan ini ditutkan lagi oleh mereka, dilempari kayak ngelempari orang gila atau ngusir anjing. Betapa sangat hancurnya hati Nabi. Sampai Nabi mengeluhkan kepada Allah, Allahumma ini as'u ilaika dha'fa quwwati wa hawani hilat. Ya Allah, aku mengeluhkan, aku mengadukan tentang kelemahan diriku dan kekuatanku ya Allah. Kalimat yang layak kita perhatikan lagi adalah
Ya Allah, aku tidak peduli dengan apa yang menimpa diriku. Yang penting engkau tidak murka, yang penting engkau ridha. Ini mestinya kalimat yang mesti menjadi slogan seorang mukmin. Apapun yang menimpa dirinya, yang penting Allah ridha, dia tidak pedulikan dengan apa yang menimpa dirinya. Kawan sekalian, begitu hancurnya kondisi Nabi ketika menawarkan Islam ke Taif. Nabi terus jalan dengan kondisi yang sangat sedih sampai di Qarnut Tha'alib. Tahu-tahu ternaungi oleh awan, beliau melongok ke atas, menengok ke atas dan Jibril muncul dan menyampaikan kalimat, ya Muhammad innallaha qad sami'a qawla qaumik. Ya Muhammad, Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu kepada engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat jabal, malaikat gunung, untuk melakukan apa yang engkau mau. Malaikat gunung memberikan salam kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan aku mengangkat akhsyabain, dua gunung ini akan aku angkat untuk menghancurkan kaum Taif. Apa kata Nabi ikhwan? Bal arju ayukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bi syai'an. Enggak, wahai malaikat, enggak. Bahkan aku berharap seandainya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak orang-orang yang mereka hanya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Alangkah sangat lapangnya dada Nabi. Alangkah sangat luasnya dada Nabi dalam mengawal tugas dakwah, menyampaikan hidayah kepada manusia. Dan ini semuanya Nabi karena tahu pentingnya hidayah untuk manusia. Sehingga sayangnya Nabi kepada manusia, Nabi ingin mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus menanggung derita yang sangat besar dalam menyampaikan dakwah itu, Nabi enggak pedulikan. Ini adalah sifat, ini Raufur Rahimnya Nabi. Nabi Rauf, ini sangat lembut, sangat penyayang, harisun, sangat semangat menyampaikan dakwah kepada manusia. Ikhwan, Al-Quran sesungguhnya ada nikmat yang sangat besar karena akan mengantarkan kita kepada hidayah. Dan seorang mukmin, orang-orang yang mereka ketika berhadapan dengan Al-Quran itu seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Kalau mereka dibacakan ayat Allah itu, maka iman mereka bertambah. Iman mereka bertambah. Wa idza tutla, ini ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujadan wa bukiya. Mereka tersungkur sujud dan mereka menangis, merasakan nikmatnya Al-Quran yang Allah berikan kepada mereka. Wa idza dzukiru bi ayati rabbim lam yakhiru 'alaiha summan wa umayanan. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Rabbnya, mereka tidak menghadapi Al-Quran sebagaimana orang yang mereka itu tuli dan buta. Orang-orang yang mereka bisa sangat berdampak Al-Quran bagi mereka, sangat merasakan keagungan Al-Quran dalam hati mereka. Sehingga Allah mencela orang-orang yang mereka sudah beriman tapi Al-Quran kok tidak berdampak kepada hatinya. Allah cela. Sampai kalau mereka itu yaitu mendapatkan Al-Quran dan kemudian ternyata Al-Quran tidak berdampak itu baginya. Ikhwanifillah, apa kata Allah? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, apa belum datang waktunya hatinya seorang mukmin itu dia khusyuk disebabkan mengingat Allah dan karena Al-Quran yang diturunkan Allah. Kalian wahai mukmin jangan seperti ahlul kitab. Mereka dulu juga Allah beri turunkan kepada mereka kitab. Panjangnya masa mereka melalaikan Allah. Mereka ini tenggelam dalam kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Maka hati mereka mengeras dan kebanyakan mereka tampil fasik. Kata Ibn Mas'ud,
antara turunnya ayat ini dengan keislaman kami 4 tahun. Allah menegur orang-orang mukmin yang hatinya belum bisa khusyuk dengan Al-Quran yang Allah turunkan dan dengan mengingat Allah Ta'ala. Harusnya hatinya seorang mukmin itu ketika dia mengingat Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hatinya akan ada rasa getaran-getaran yang bisa betul-betul menghancurkan syahwat mereka karena takut kepada Allah, sehingga mereka muncul ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Antum bayangkan, ada seorang pemuda yang sedang sangat tergila-gila dengan seorang perempuan. Selama ini setiap kali mengajak dia untuk berzina ditolak. Dia ingin menikmati tubuhnya si wanita itu. Satu saat musim paceklik, wanita ini betul-betul sangat membutuhkan harta. Dia datang kepada sang laki-laki, kemudian sang laki-laki sanggup memberikan dengan syarat dia bisa menikmatinya. Disepakati, saat kemudian singkatnya ember tinggal masuk sumur, si wanita mengungkapkan kalimat, ittaqillaha la tuftil khatam ila bihaqqiha. Wahai pemuda, bertakwalah Anda kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Kalimat ini ternyata membuat gemeter, membuat bergetar dan bergoncang hatinya sang pemuda ini. Ibaratnya syahwat yang sudah memuncak tinggi itu langsung langsung ambiar total. Dia tinggalkan wanita dan harta yang telah dia berikan. Ya Allah, seandainya aku lakukan ini semata karena engkau, maka bukakan pintu goa itu. Antum bayangkan, kalimat ittaqillah bisa langsung hancur. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat ittaqillah yang mengingatkan kepada Allah membuat kemudian bagaimana mereka syahwatnya mereda seketika. Antum bayangkan bagaimana imannya seorang wanita yang berzina ketika dia kemudian mengadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, bersihkan, sucikan aku ya Rasulullah. Wanita ini tahu bagaimana hukuman zina. Bagaimana hukuman rajam? Di mana dia akan dilempari dengan batu tidak besar, tidak kecil sampai mati. Wanita ini tahu. Tapi gejolak imannya yang membakar dosanya itu mendorong dia untuk datang ke Nabi untuk dibersihkan dosanya itu. Kata Nabi, setelah berulang-ulang didesak oleh wanita ini, pulanglah sampai engkau melahirkan. Berapa lama hamil sampai melahirkan ya kawan? Hamil sampai melahirkan berapa lama? Kira-kira 9 tahun. Wanita ini melahirkan, ternyata nyala api imannya yang membakar dosanya itu belum meredup. Menyala masih kuat. Dia bawa anaknya yang sudah dilahirkan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah melahirkan, tahirni, sucikan aku ya Nabi. Nabi tolak lagi, pulanglah sampai engkau susui anakmu. Berapa lama menyusui kawan? 2 tahun. Waktu yang lama, lebih lama lagi dari 9 bulan. Ternyata selesai menyusui wanita ini, Masya Allah, nyala api imannya masih membara, kuat membakar dosanya, datang pada Nabi dan Nabi nggak punya alasan lagi, lalu ditunaikan hukum rajam kepada orang ini. Iman yang ketika dia mengingat Allah akan seperti itu diantara dampaknya. Bagaimana seorang mukmin memiliki sifat ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Kalau mereka diingatkan atau dibacakan ayat Al-Quran, mereka ini imannya bertambah. Imannya bertambah. Ikhwan fillah, begitu sifat seorang mukmin.
Tetapi ketika kita melihat diri kita, ternyata dampak Al-Quran tidak seperti yang Allah sifatkan, yang demikian para pendahulu kita mereka telah mensikapi Al-Quran dengan hati mereka. Tapi kok hati kita nggak seperti mereka? Kenapa? Sehingga seperti yang ditegur oleh Allah Ta'ala, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya orang mukmin itu hatinya khusyuk karena mengingat Allah dan karena Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Apakah hati kita sudah seperti hatinya ahlul kitab? Faqasat qulubuhum, hati mereka keras sehingga wa katsirun minhum fasikun, sehingga kebanyakan tampil kita fasik. Bahkan terkadang penghafal Quran, tetapi Quran tidak berdampak sama sekali dalam kehidupannya. Kenapa? Ada beberapa faktor yang membuat Al-Quran itu sangat berdampak kepada orang yang mereka menerima Al-Quran. Yang pertama, karena mereka mensikapi Al-Quran dengan penuh keimanan. Imannya itulah yang membuat dia betul-betul bisa mengambil manfaat yang maksimal terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Mereka belajar Al-Quran berangkat dari iman. Sehingga para sahabat mereka belajar iman sebelum belajar Quran. Sehingga begitu mereka belajar Quran, betul-betul Quran itu nancep dalam hati mereka dan memberikan dampak yang luas dalam kehidupannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukiru bi ayati ra'ida dzikirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Innamal mu'minun, karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka mendengarkan Quran itu berangkat dari iman yang mereka betul-betul siapkan dalam hatinya. Sehingga Quran akan sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Quran menjadi hudan, syifa, itu karena mereka beriman dengan Al-Quranul Karim. Tapi kalau dia tidak menyiapkan iman dalam hatinya, Quran hanya akan menjadi pengetahuan, ilmu tentang Quran. Wala yazidud dhalimina illa khasara. Quran tidak akan menambah bagi orang zalim kecuali kerugian semata-mata. Quran ketika turun kepada orang yang hatinya seperti Umar, Quran seperti gunung yang bisa menghancurkan dirinya. Umar, ketika meninggalnya Rasulullah SAW, sambil menghunus pedangnya mengancam kepada manusia. Ayuhai ini manusia akan mengancam, barang siapa mengatakan Muhammad telah wafat akan aku potong. Saat itu manusia nggak ada yang, mereka seakan-akan nggak ada yang bisa bicara, keluh, kaku, dan merasakan gelap gulitanya keadaan saat meninggalnya Nabi. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq, memastikan wafatnya Nabi, membuka wajah Nabi, mencium Nabi, kemudian keluar menghadapi manusia. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian. Lalu beliau bacakan ayat, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati ya Muhammad, sebagaimana mereka juga akan mengalami kematian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad halat min qabli rusul afa imata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain adalah seorang rasul yang telah berlalu para rasul-rasul sebelumnya dan mereka juga telah meninggal. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau dia terbunuh, kalian akan murtad?
Umar ketika mendengar ayat ini dibacakan Abu Bakar seakan baru turun ayat itu padahal telah mereka hafal semuanya ayat tersebut. Langsung lemes, langsung Umar jatuh. Bagaimana dampak ayat kepada hatinya seorang mukmin? Tapi beda ketika ayat turun kepada hatinya orang seperti Abu Jahal. Maka tidak akan berdampak sama sekali. Hatinya keras, lebih keras daripada batu. Yang apabila gunung Allah turunkan Al-Quran akan Anda lihat kata Allah hancur berantakan min khasyatillah. Akan tapi ternyata hati manusia lebih keras daripada batu. Lau anzala hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyan mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran Allah turunkan kepada gunung, Anda akan lihat gunung itu hancur berantakan karena takut kepada Allah Ta'ala. Ternyata hati manusia lebih keras daripada batu-batu yang menyusun gunung. Yang pertama, maka orientalis yang belajar Al-Quran tidak berangkat dari iman, tidak mendapatkan manfaat apapun dari Quran yang dia pelajari. Yang kedua, kenapa Al-Quran begitu sangat berdampak kepada mereka? Mereka itu kalau membaca Al-Quran diantaranya dengan tadabbur. Mereka kalau membaca Al-Quran diantaranya dengan tadabbur. Penuh dengan pemahaman dan perenungan. Sehingga betul-betul sangat berdampak kepada hati mereka dan sangat bermanfaat untuk mereka. Yang Al-Quran Allah turunkan memang lihat tabaru ayatihi. Dalam rangka untuk yaitu ditadabur ayat-ayatnya. Sehingga akan memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan begini. Qira'atu ayatin. Bitafahumin wa tafahumin khairun min khatmatil Qur'an biduni tadabbur. Membaca satu ayat Quran dengan perenungan, dengan pemahaman itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan khatam Quran tanpa tadabbur sama sekali. Kenapa? Fa innahu anfa'u lil qalbi. Karena membaca dengan tadabbur itu akan lebih memberikan manfaat kepada hati. Wa ada'a ila khusulil iman dan akan lebih membangkitkan untuk mewujudkan amal-amal iman. Wahalawati bi dan akan lebih bisa merasakan lezatnya, indahnya bacaan Quran yang dia baca. Membaca dengan tadabbur. Yang membaca dengan tadabbur itu akan lebih sangat berdampak kepada hati manusia. Dan amal yang paling bermanfaat, amal yang lebih berkualitas adalah amal yang berdampak kepada hati manusia. Membaca Al-Quran itu secara umum itu lebih utama dibandingkan dengan zikir. Tapi ketika dia membaca zikir tertentu itu membuat hatinya seakan-akan hancur, kayak rontok karat-karatnya, bersih kotoran-kotorannya. Dengan bacaan zikir itu dia betul bisa sangat meresapi tentang kandungan zikirnya. Makanya dia habis berbuat dosa, guna baca kalimat istighfar dan itu sangat mendalam pada hatinya, sangat merungi tentang keadaan dirinya, sangat membuat dia hancur di hadapan Allah Ta'ala, sangat membuat dia mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan ampunan Allah Ta'ala. Saat itu membaca zikir ini lebih manfaat dibandingkan dengan atau lebih berkualitas dibandingkan dengan baca Al-Quran. Sehingga kata Rasulullah SAW, al-a'malu tatafadul bima tafadul ma fil qulub. Amal itu memiliki nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan yang ada di dalam hati manusia. Lalu beliau memberikan contoh, ada dua orang sholat. Boleh jadi gerakannya sama, boleh jadi masjidnya sama, boleh jadi shopnya sama. Tapi selesai sholat ini, perbedaan pahala antara kedua orang ini bainas sama'i wal ardi. Bainal masyriq wal maghrib. Kayak timur dan barat, kayak langit dan bumi. Jauh. Apa yang membedakan ikhwan? Ma fil qulub. Apa yang dalam hati manusia. Yang
pusat ketakwaan itu adanya di dalam hati manusia. Sehingga ketika amal itu lebih berdampak kepada hati manusia, maka itu yang lebih berkualitas. Al-Quran yang banyak mengandung nasihat, pelajaran, ungkapan-ungkapan yang bermanfaat, itu hanya akan bermanfaat pada orang yang hatinya bersih. Orang hatinya bersih. Orang yang mereka menyiapkan hatinya gini bersih. Juga yang kedua tadi apa? Ikhwan, dampak Quran itu akan berdampak ketika dia membaca dengan tadabbur. Sehingga hendaklah kita selain punya target menghatamkan Quran, harus punya target pula hatam membaca terjemahan Quran. Hatam ini membaca tafsir, kalau bisa Arabnya Masya Allah, kalau enggak paling enggak yaitu tafsir ringkas, tafsir yang simple, ringan. Khatam masuk ke tafsir yang agak dalam lagi, sehingga ketika kita membacanya itu penuh dengan ini pemahaman, penuh dengan perenungan. Dan para sahabat kalau membaca, para salaf kalau membaca Quran dan itu kemudian berdampak, satu ayat itu bisa diulang-ulang sampai ratusan kali. Ketika berdampak kepada hatinya itu. Sehingga mereka sangat mengambil manfaat dengan tadabbur Quran tersebut. Yang ketiga, Quran itu hanya akan bermanfaat ketika dia baca, ketika dia membacanya itu dengan kondisi hati yang bersih. Hati yang bersih. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Al-Quran ini yang penuh dengan peringatan, penuh dengan nasihat, penuh dengan ungkapan-ungkapan yang memberikan arahan kehidupan kita. Orang hanya akan bisa mengambil Al-Quran sebagai peringatan yang bermanfaat, pelajaran yang bermanfaat. Kapan itu? Ketika dia atau bagi orang yang mereka mangkana lau qalbun, yang punya hati, yaitu hati yang hidup, hati yang bersih. Hati yang mati dan hati yang kotor susah mengambil manfaat dari Quran. Maka bagi orang yang zalim, hatinya kotor, hatinya rusak, Quran tidak membuat mereka beruntung, tapi bahkan membuat mereka semakin rugi. Kotornya hati kita membuat kita terhalang dari mendapatkan manfaat Al-Quranul Karim. Maka Quran yang sampai kepada hatinya orang yang bersih seperti para sahabat dan para salaf dan para imam akan sangat berbeda Quran yang nyampe kepada orang hatinya kotor. Yang satu bagaikan tanah subur yang bisa menyerap dan menumbuhkan tumbuhan tanaman sehingga betul-betul apa yang dia dengar dari Quran sangat berdampak pada hati, memunculkan amal-amal saleh, bahkan kemanfaatan bagi orang lain dengan dia memahamkan, mengajarkan dengan dakwah dan mengajak. Tapi ada orang yang mereka hatinya kayak tanah tandus yang Quran hanya mengalir lewat gitu aja, nggak bermanfaat apapun bagi dia. Kotornya hati kita akan menghalangi pula, yaitu mengambil manfaat Quran. Maka ilmu yang ngeresep dalam jiwa kita itu sangat berkaitan dengan nilai ketakwaan kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Anda kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Sangat erat hubungan antara takwa dengan ilmu. Dan ilmu akan bisa meredup, bahkan bisa menjadi enggak bermanfaat ketika jatuh kepada hatinya orang yang kotor atau bahkan hati orang yang mati yang keras. Yang keempat, kita singkat aja. Quran akan berdampak ketika seorang dia belajar Quran karena niatnya memang untuk mengamalkan Quran. Belajar Quran bukan untuk kolektor ilmu, bukan untuk kolektor saja, menjadi kolektor saja, kolektor ayat. Tapi betul-betul dia memang pengen mengamalkan isi kandungan Quran. Lihatlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ketika turun ayat
yang berkaitan dengan perintah maupun larangan, mereka sangat cepat untuk menyambut kalau mereka memang hatinya persiapan mereka adalah mendengar Quran untuk diamalkan. Mereka berhias dengan sifatul mukminin. Yang mukmin itu innamal mu'minuna tidaklah seorang mukmin itu ketika dia mendengar seruan Allah dan Rasulnya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Para sahabat ketika turun ayat perintah berhijab, ketika mereka telah dengar ayat itu dari para suami, para laki-laki mereka, langsung mereka ambil kain seadanya di rumah mereka untuk berhijab seperti yang Allah kehendaki. Para sahabat yang khamr itu telah menjadi makanan minuman yang mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Nabi yang telah mendasari hati mereka dengan iman, dengan pengagungan kepada Allah, dengan kecintaan kepada Allah, mengenal yaumul akhir, yaitu merupakan pondasi awal untuk beban-beban syariat. Ketika turun ayat tahrimul khamr, tidak ada kesulitan sama sekali. Amerika pernah membuat undang-undang larangan minuman keras. Sudah mengeluarkan biaya yang terlalu sangat besar untuk rapat parlemen, untuk memutuskan undang-undangnya, kemudian sosialisasi dengan medianya, mengerahkan kekuatan tentaranya, berakhir dengan gagal total. Nabi gak ada kesulitan sama sekali. Mereka telah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Nabi cukup mengutus satu orang keliling kepada penduduk Madinah. Ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah khamar telah diharamkan Allah. Tidak ada satupun telinga mukmin yang mendengar seruan utusan Nabi. Tidak ada seorang mukmin pun yang mendengar ayat Allah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakum al-adawata al-baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum anis salah wa an dzikrillah fal antum muntahun. Tidakkah kalian berhenti dari itu semuanya? Maka telinga mereka mendengar ayat dibacakan, semua mereka mengatakan intahaina ya Rab, intahaina ya Rab. Ya Rab, aku berhenti ya Rab, kami berhenti ya Rab, berangkat dari iman mereka. Mereka belajar Quran untuk diamalkan. Bukan sekedar untuk koleksi dan bukan untuk sekedar bernyaman-nyaman. Sehingga orang seperti ini gak pernah menjadikan Quran sebagai apalagi dicampur-campur dengan barang yang batil. Jadikan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Tapi mereka betul-betul belajar Quran dengan benar untuk dihidupkan ajarannya. Di zaman kita ini, Quran bagaimana diperlakukan sebagaimana musik, Quran dan musik dicampur. Maka lihatlah tidak ada orang yang mereka mencampur Quran dengan musik yang betul-betul bertakwa kepada Allah, enggak kelihatan. Enggak ada. Yang ada adalah fasik dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan kehidupan orang yang mereka menjadikan Quran bersama dengan lagu dan musik. Pasti mereka kehidupannya orang-orang fajir dan lalai dari Allah taala dan jauh dari hakikat ajaran Islam. Kemudian yang keempat, kelima, Quran. Ketika mereka belajar Quran itu seperti sedang berdagang untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan mukmin itu adalah mereka dikatakan Nabi para tujar, para pedagang. Dengan semua yang diperintahkan Allah menghadapinya seperti pedagang. Yang dia sedang bertransaksi dengan Allah. Penjual dia didudukkan sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Allah akan membeli dengan keuntungan yang tidak ada lagi bandingannya.
Allah memberikan keuntungan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa atuz zakah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mereka mentilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah itu, talayatlu tilawatan itu maknanya ittiba. Sehingga membaca Quran dengan tilawah itu, membaca Quran dikatakan tilawah itu prosesnya, satu membaca hurufnya, kedua memahami maknanya ketika dia mengikuti isi kandungannya. Sehingga tilawah yang betul-betul mereka mentilawah. Yatlunal kitaba haqqa tilawati. Membaca kitab dengan sebenar-benar ini bacaan, ini ittiba. Orang yang mereka membaca Al-Quran, menegakkan salat, berinfak baik secara sembunyi atau terang-terangan, mereka telah berdagang dengan Allah, telah mengharapkan keuntungan yang tidak pernah ada ruginya. Mereka telah mengharapkan perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Dan untungnya sangat banyak sebagaimana penjelasan Al-Quran dan Sunnah, ikhwan. Waktu kita terbatas, kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat. Minta maaf, jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sekedar murojaah tentang bagaimana mestinya kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nanti untuk pertanyaan bisa antum tanyakan pada Ustadz Abu Haidar dalam saat di sini. Insya Allah jauh lebih mumpuni. Kita hanya mau bagi-bagi hadiah aja. Pertanyaan pertama. Tadi kita sebutkan ada seorang tokoh kafir yang ahli syair, yang terkagum dengan Quran, yang kemudian tetap di atas kekafirannya. Siapa tadi? Pak, monggo Pak. Al-Walid ibn al-Mughirah. Nabi punya paman, ada yang masuk Islam dan menjadi pembela Nabi, ada yang kafir dan sangat memusuhi Nabi, ada yang sangat mencintai Nabi tapi tetap kafir. Yang paman masuk Islam sangat dicintai Nabi, siapa? Siapa? Hamzah. Ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Paman Nabi yang kafirnya ndekek, permusuhannya sangat sengit. Abdullah apa? Antum. Kemudian tadi kita telah menerangkan kiat untuk supaya Quran bermanfaat bagi kita. Mana-mana? Antum. Pertama, berjalan dengan iman. Kedua, tadabbur. Ketiga, belajar untuk diamalkan. Yang keempat, sesuai dengan hati yang bersih. Kelima, ya silakan. Berikutnya, tadi ada ungkapan Al-Walid ibn al-Mughirah bahwasanya Al-Quran lahalawah. Apa artinya? Nikmat Quran ada rasa manisnya, kesejukannya, keindahannya. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khair. Sekali lagi, barakallahu fikum. Sekali kurang minta maaf. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawinu alaiya ma'alina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina waj'al wa la taj'al wal akbar hammina.
Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu lah wa min nafsin la tashba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad wa min wa qurrata ainin la tanqati. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada wa ba'dal ais ba'dal mamat. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.